All Signs, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk reading general harian semua zodiak ya. Dan readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin 100% bakalan resonate terhadap kamu secara personal. Jangan juga diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan situasi emosional kamu ya. Readingan ini bisa cocok untuk karir, asmara, ataupun kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf untuk beberapa untuk kamu, kok jadi beberapa readingan saya untuk tanggal 1 Februari telat nih teruploadnya, padahal saya sudah upload dari tanggal 31 malam. Cuman masalahnya dia selalu re-upload gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa begitu. Bisa jadi karena masalah sinyal atau karena durasi video saya terlalu panjang kali ya. Jadi untuk kali ini saya usahakan semakin panjang. Kadang memang saya nggak bisa atur gitu ya, jadi dia mengalir begitu aja gitu, natural gitu. Saya juga nggak mau edit atau atur gitu ya, jadi apa adanya aja gitu. Oke, ada nih juga dari kamu yang kasih saran ya. Kalaupun saya tidak memberikan jawaban di kolom komentar, nggak balas gitu ya, tapi saya ngeresponnya di sini aja. Tolong dikasih tanda dong Kak untuk zodiaknya gitu ya. Mungkin dari durasinya karena nempel semua, agak sama dia gitu ya, agak membuat kamu bingung gitu, ini zodiak apa ya gitu ya. Jadi saya buat nanti tandanya seperti ini aja, misalnya saya membaca Cancer, saya buat Cancer, atau Pisces gitu ya. Dan untuk kamu yang ingin ngeskip zodiak yang lain, kamu bisa cek di deskripsi untuk timingnya ya. Oke, saya mulai readingan ini dari zodiak Cancer. Oke, Cancer, saya hanya akan mengambil 3 kartu saja ya. Oke, ada Nine of Michael, sorry. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang ngerasa khawatir ya terhadap sesuatu. Kamu fokus memikirkan hal itu. Dan sepertinya hal itu yang kamu pikirkan itu adalah sesuatu yang sangat kamu harapkan. Ya, kamu memiliki hasrat akan hal itu ya. Dan spiritual guidance kamu berkata di sini, jangan terlalu khawatir untuk hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Mungkin kamu ada perasaan bersalah terhadap orang-orang di masa lampau atau orang-orang sekitar kamu. Ya, ada semacam penyesalan atau khawatir bahwa spiritual guidance kamu atau Tuhan tidak akan mengabulkan ini ya, impian-impian kamu ya. Atau bisa jadi ini beberapa di antara kamu yang ditinggalin pasangan atau kehilangan pekerjaan, ada harapan-harapan kamu atau doa-doa yang kamu panjatkan bisa balikan atau bisa memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi. Ya, cuma di satu sisi kamu khawatir, akankah Tuhan mengabulkan doaku gitu ya kan. Jadi malam-malam kamu nggak bisa tidur, kepikiran ke situ terus, jadinya ini bisa mempengaruhi kesehatan kamu gitu ya. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, untuk Queen of Ariel ya, beberapa di antara kamu ini adalah seseorang yang bekerja keras, dan di satu sisi walaupun kamu bekerja keras, kamu memiliki energi mature, juga baik hati ya. Walaupun kamu terlihat mewah, stylish di dalam bergaya, orang kadang menilai kamu seperti sombong gitu, tapi kamu memiliki sisi kebaikan di mana kamu senang nih untuk ngebantu orang lain. Ini bagus ya. Dan kamu selalu ingin ngejaga stabilitas finansial kamu, stabil, secure ya. Senang mempraktekkan, sepertinya mempraktekkan hal-hal yang menguntungkan ya. Kamu tahu bagaimana memanage keuangan, tahu juga mencari uang gitu ya, dan juga tahu bagaimana mengatur keuangan. Ibarat ketika kamu membantu orang lain, berapa yang harus dikasih kan gitu ya, tetap kamu bisa memanage itu, jadi nggak ekstrim di dalam melakukan pengeluaran. Oke, ada Knight of Gabriel.
beberapa di antara kamu ini sepertinya dihadapkan pada situasi di mana kamu harus take action, kamu harus segera bergegas, bertindak, berdiri gitu ya, atau kamu mengeksekusi bidang-bidang tertentu. Ada misalnya kekhawatiran nih terhadap pekerjaan atau project bidang tertentu di mana kamu gak yakin atau khawatir kamu gak akan bisa menyelesaikannya gitu ya. Dan sepertinya kamu harus memanfaatkan waktu yang ada gitu. Jangan berdiam diri atau jadi asik memikirkan bisa nggak aku kerjakan. Kadang gitu ya, kita mau gitu ya kan, karena pekerjaan terlalu membebani atau terlalu banyak gitu ya. Ada juga ini masalah mental di sini untuk Nine of Michael ini ya. Jadi kamu ngerasa kamu jadi berdiam diri gitu ya. Berdiam dirinya kamu sambil bertanya, bisa nggak aku selesaikan ya gitu. Sebenarnya bisa kamu selesaikan kalau kamu bekerja cekatan, memanfaatkan waktu dibandingkan berdiam diri gitu ya. Kita mau gitu ya kan, bisa nggak aku kerjakan ya gitu ya kan. Dan di satu sisi kamu sebenarnya tahu kamu bisa mengerjakan itu kalau kamu memanfaatkan waktu, cuman senang aja gitu duduk gitu ya kan. Senang aja memikirkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak terlalu penting. Ini dikatakan oleh spiritual guidance kamu loh, your worry is unnecessary. Rasa kekhawatiran kamu itu tidak penting gitu ya. Untuk sesuatu yang udah berlalulah gitu. Karena ada beberapa di antara kamu juga ini udah lepas dari orang lama tapi terus kepikiran ke situ gitu ya. Ya. Dan ya mulailah membuka semangat baru, lembaran baru ya, atau miliki keberanian atau rasa kepercayaan diri untuk mengeksekusi bidang-bidang tertentu yang kamu khawatirkan tadi gitu ya. Ikuti insting atau intuisi kamu di dalam bertindak ya. Dan jangan lupa jangan terlalu impulsif juga di dalam bertindak ya, karena untuk Knight of Gabriel ini, dia ini seseorang yang dia sewaktu-waktu bisa salah di dalam bertindak gitu, karena energinya meledak gitu ya. Ya. Di satu sisi juga saya ngelihat di sini kamu memiliki sifat yang pemberani, berani di dalam mengambil resiko. Ya, kalau kamu berani di dalam mengambil resiko, terus kenapa kamu khawatirnya di sini luar biasa gitu ya? Ya, mungkin kamu sudah tahu resikonya gitu. Dan ketika kamu kehilangan di sini, kehilangan kesempatan atau kehilangan hubungan, kehilangan seseorang, kamu fokus kepikiran ke situ terus gitu. Padahal tadinya kamu tahu resikonya itu, ya itu gitu ya. Ya, intinya di sini spiritual guidance kamu mengatakan bahwa kamu harus segera bangkit berdiri. Ya, jangan terlalu banyak begadang. Ya, ini akan mempengaruhi semangat kamu di dalam bekerja. Ikuti kata hati kamu ketika kamu bertindak, miliki keberanian dan rasa kepercayaan diri. Oke, demikian untuk Cancer. Goodbye. Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ini untuk ramalan harian karir, asmara, dan juga kesehatan Pisces di tanggal 2 Februari atau hari ini ya. Oke, ada Nine of Raphael, ada Peace, Ace of Michael. Ya, beberapa di antara kamu ada yang bermimpi nih, membuat harapan-harapan ya supaya impian kamu, cita-cita kamu bisa terwujud. Dan beberapa di antara kamu sepertinya sudah mendapatkan itu. Bahkan hari ini kamu dapatkan itu. Ya, ada kebahagiaan hari ini yang kamu rasakan ya. Ini merupakan lembaran baru. Tetapi di satu sisi beberapa di antara kamu ini masih terikat dengan energi lama. Ya. Ada keterikatan dengan orang-orang yang sudah pernah singgah di dalam kehidupan kamu ya, atau masa lalu gitu ya. Kalau misalnya energinya positif, nggak apa-apa itu dibawa sampai sekarang gitu ya. Ini akan nge-support ke impian-impian kamu di sini atau kebahagiaan-kebahagiaan di sini. Tetapi kalau energi-energi lama ini adalah energi negatif, ini belum bisa kamu lepaskan. Ini sewaktu-waktu untuk impian-impian ini tadi atau kebahagiaan di sini, keberhasilan di sini ya, bisa
bisa terganggu. Ya bisa jadi hari ini memang kamu bahagia gitu, tapi kedepannya gimana gitu ya. Jadi dia sewaktu-waktu bisa nanti terganggu. Oke, ada Ace of Michael. Ya, beberapa di antara kamu ada yang sadar akan energi masa lampau ini nih, yang tidak baik itu memang harus dilepaskan ya. Ya, aku tahu nih kalau orang lama yang udah ngerusak hidupku, yang udah ngerugikan hidupku itu nggak baik. Aku terus ingat-ingat nggak baik, energinya aku terus bawa hingga sekarang. Ini akan mempengaruhi kenyamanan hidupku, kebahagiaanku. Itu memang harus aku tinggalkan. Ya, bukan hal yang mudah memang gitu ya. Tapi kamu tahu bahwa itu memang harus ditinggalkan. Untuk melepaskan itu memang bukan hal yang mudah. Tapi ketika ada keinginan itu dan ketika sudah dapat pencerahan itu, ya, kamu juga memiliki koneksi dengan orang-orang, di mana orang-orang ini bisa kamu ajak sebagai teman untuk sharing gitu ya. Memiliki fokus untuk mencari kebahagiaan untuk diri sendiri gitu ya. Ada beberapa di antara kamu yang fokus bekerja. Ya, daripada aku fokus mikirin orang lama, ngapain gitu ya. Bagus fokus untuk karir. Ya, kalau aku udah sukses, hidupku nyaman. Ya, dengan sendirinya jodoh akan datang. Itu bagus, ya kan? Dan ada beberapa di antara kamu ini memiliki ini ya, impian atau harapan-harapan kamu memperoleh kehidupan yang sukses secara finansial ataupun di hubungan asmara ya. Dan ini akan kamu dapatkan ya bila ada usaha-usaha ya, kamu mengisi kehidupan kamu yang sekarang dengan hal-hal yang positif. Jangan pikirkan apa kata orang di sekitar kamu, gosip-gosip, ataupun jangan ingat-ingat lagi hal-hal yang sudah berlalu ya, energi masa lalu. Dan perjelas komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu ya, untuk asmara dengan pasangan gitu ya. Kalau kamu adalah pebisnis atau kamu bekerja di suatu instansi ya, perjelas bentuk komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu supaya tidak terjadi miscommunication, tidak terjadi masalah. Oke, demikian untuk Pisces. Terima kasih. Halo Scorpio, ini untuk reading general harian Scorpio untuk karir, asmara, kesehatan. Ya, diambil pesan yang menurut kamu cocok dengan kamu, abaikan bila tidak cocok. Oke, ada King of Gabriel, King of Michael, dan Two of Ariel. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu nih ada yang memiliki sifat yang sangat baik ya, penuh dengan inspirasi. Tapi di satu sisi ada sikap-sikap dramatik gitu, mendramatisir gitu ya. Suka terbawa arus juga ini. Kadang bisa juga terbawa arus walaupun energinya sudah mature, sudah banyak pengalaman gitu, tapi masih bisa terbawa arus pengaruh lingkungan gitu ya, pengaruh dari cara berpikir orang-orang di sekitar kamu. Jadi bentuk komitmen kamu atau idealisme kamu juga bisa dipengaruhi oleh orang-orang sekitar kamu, tergantung seberapa power orang-orang sekitar kamu ya. Ya, ketika kamu dihadapkan pada situasi ini, spiritual guidance kamu berkata, selalu buka mata kamu pada gambaran yang besar dulu gitu. Ya, coba abaikan dulu hal-hal yang sangat detail gitu. Jangan terlalu detail di dalam menganalisis suatu bidang atau seseorang gitu. Ya, kamu sudah cukup berpengalaman, dan belajar dari pengalaman-pengalaman ini akan mengajarkan kamu, menuntun kamu untuk memperoleh keberhasilan. Mungkin sebelum-sebelumnya kamu sudah paham betul itu ya, apalagi kalau kamu seorang pimpinan ya, atasan gitu. Kalau atau kamu dihadapkan pada situasi tertentu ya, kalau terlalu detail dalam menganalisis sesuatu, ini malah bisa membuat tantangannya semakin besar. Keraguan di dalam diri juga untuk menyelesaikan atau mengeksekusi suatu ide, rencana itu, keraguan di sana semakin besar gitu ya. Jadi nggak penuh dia rasa percaya dirinya gitu. Padahal kalau menurut saya kepercayaan diri itu adalah motivasi
utama menurut saya untuk memperoleh keberhasilan. Ya, cobalah bersikap juga yang baik terhadap orang-orang di sekitar kamu. Mungkin kamu adalah sosok yang ini ya, yang sangat tegas gitu ya. Tapi mungkin untuk beberapa kondisi kamu bisa bertindak atau bersikap genuine atau baik juga terhadap orang-orang sekitar kamu. Dan ya itu bagus gitu ya. Oke, coba kamu juga di sini tetap memegang komitmen untuk diri sendiri ya, bahwasanya kamu mampu mengatasi masalah dengan cara-cara yang baik tanpa harus menyakiti orang-orang di sekitar kamu, atau tetap memiliki komitmen bahkan ketika kamu pernah melakukan kesalahan atau kerugian. Ya, kadang gitu kalau kita sudah gagal misalnya ya. Karena di sini ada sifat untung-untungan juga ini untuk pekerjaan kamu gitu. Ya, ketika rugi bisa membuat kita jadi down kan gitu ya. Jadi di sini King of Gabriel mengingatkan kamu untuk senantiasa miliki tetap semangat atau komitmen untuk memperoleh prestasi atau keberhasilan gitu. Ya, apapun tantangannya atau hambatannya. Ya. Oke, untuk King of Michael ya, saya ngeliat di sini ya ini king semua ini ya. Energinya mature banget nih. Energi dewasa. Ya, kamu adalah seseorang yang saya ngelihat di sini adalah seseorang yang memiliki prinsip ya, juga sama seperti di sini ya. Dan rasional dalam berpikir, sangat ambisius, dan beberapa di antara kamu pengen sekali ini dihargai lah, direspek gitu ya. Apalagi kalau kamu sudah banyak umur gitu, nggak dihargai itu sakit banget itu hatinya gitu ya. Ya. Dan berpikir atau memperlakukan orang-orang di sekitar secara objektif atau membuat penilaian secara objektif itu bagus banget loh. Itu menunjukkan bahwa kamu memiliki nilai atau integritas. Ya, tetap memiliki nilai-nilai ini nih di dalam diri kamu supaya orang-orang di sekitar kamu, lingkungan kamu di mana kamu berada menghargai kamu ya. Karena di sini ada semacam demand of respect. Jadi kamu pengen dihargai oleh orang-orang sekitar kamu. Kalau pengen kita dihargai, kita harus memiliki objektivitas tadi ya, atau sifat-sifat yang memiliki integritas itu penting sekali ya. Kejujuran, integritas ya, objektif di dalam memberikan penilaian terhadap orang-orang sekitar, bukan karena dia itu saudaraku tuh jadi aku lebih memperlakukannya lebih dibandingkan yang lain gitu. Padahal jabatan saudaraku tadi dengan yang lain sama gitu ya. Ya harus objektif di dalam memberikan hukuman misalnya. Ya, kamu seorang atasan ya, terus kamu senang nih sama seseorang bawahan kamu gitu. Ketika dia melakukan kesalahan ya kamu harus tetap objektif juga di dalam memberikan sanksinya kan gitu. Ya, jangan pilih-pilih kasih ibaratnya ya. Ya, kalau saya ngelihat di sini bahwa untuk King of Michael di sini beberapa di antara kamu ada yang kurang yakin juga ini di dalam mengeksekusi atau menjalankan suatu usaha atau menyelesaikan suatu project. Ada ini semacam rencana yang belum yakin kamu akan lakukan gitu. Dan di sini sepertinya penting bagi kamu untuk sharing ya, butuh konselor untuk meyakinkan kamu ya melakukan atau mengeksekusi plan kamu tadi ya. Oke, ada Two of Ariel. Beberapa di antara kamu sepertinya ada masalah dalam hal keuangan ya atau pekerjaan. Ya, ada yang bekerja beberapa tempat. Ya, ada juga ini yang masih ini ya, gali lubang tutup lubang gitu ya.
Ada yang terlalu stres nih bekerjanya karena terlalu banyak kerjaannya gitu ya. Dan sepertinya kamu butuh fun ini di dalam bekerja supaya nggak terlalu serius, terlalu tegang gitu ya. Ya, harus ada balance juga untuk energi kamu. Kalau kamu bekerja terlalu banyak menguras waktu tenaga kan ini bisa mempengaruhi emosi, mental, mempengaruhi kesehatan tubuh juga. Ya, sekali-sekali make something fun gitu di dalam lingkungan pekerjaan kamu supaya pekerjaan itu terasa ringan. Ya, kalau saya dulu ingat saya dengan teman-teman saya senang banget itu bergurau gitu ya di tempat pekerjaan pas istirahat. Jadi memang situasi lingkungannya penuh dengan humor gitu. Jadi bekerja setiap hari seberat apapun rasanya kok singkat gitu. Ya, sebulan selesai singkat banget. Ya, demikian untuk Scorpio. Semoga bermanfaat. Goodbye. Halo Libra, ini untuk reading harian Libra untuk karir asmara dan kesehatan, disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Oke, ada 3 of Michaels, 9 of Michaels, dan the High Priestess. Oke, wow, ini Michael semua ini mencari solusi mengatasi masalah. Gimana caranya? Itu yang saya lihat ya. Kamu selalu berpikir di sini bagaimana kamu bisa mengatasi rasa frustasi kamu, mengatasi rasa kekhawatiran kamu, bagaimana kamu bisa fokus untuk berpikir positif, ya, bagaimana bisa melepaskan rasa bersalah, penyesalan terhadap energi lama, ya, bagaimana kamu bisa move on dari orang lama, ya, semacam itu di sini ya. Ya, dan untuk 3 of Michaels ya, spiritual guidance kamu berkata, lepaskan energi-energi masa lampau yang tidak baik yang mengikat kamu. Ya, kamu akan bertumbuh jika kamu terlepas dari situasi itu. Tapi kalau tidak, ya bakalan begini terus ceritanya gitu ya. Tapi 3 of Michaels juga berkata bahwa waktu memang akan ngebantu kamu untuk menyembuhkan luka tadi. Udah dijalani aja, jangan terlalu dipikirkan gitu ya. Sembari kamu melepaskan energi lama, isi dengan aktivitas bekerja ya, meditasi ya, atau menenangkan diri. Isi diri kamu dengan memperoleh pencerahan-pencerahan ya, atau mendengarkan podcast semacam ini ya, reading tarot, atau mendengarkan podcast lain yang isinya motivasi. Mungkin ini akan ngebantu kamu untuk memperoleh power tadi ya, kekuatan batin ya, atau ketenangan batin juga ya. Coba maafkanlah orang-orang yang melukai kamu atau situasi yang tidak kamu inginkan yang terjadi di kehidupan kamu ya. Ya, bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan itu? Ya, kadang ya memang gitu ya. Apa yang sudah kita alami yang nggak akan bisa kita lupakan. Tapi ada solusi lain, yaitu memaafkan atau berdamai. Bagaimana caranya? Itu kamu harus kembali lagi masuk ke dalam diri kamu gitu. Kamu harus stay connected ke hati kamu gitu. Bagaimana caranya? Gitu. Kamu panggil nama kamu, hey gitu ya. Kamu harus tahu ya, berbicara dengan diri sendiri gitu ya, sambil tepuk-tepuk dada gitu. Ini akan membuat kamu ngerasa tenang, damai, akan ngebantu kamu juga untuk healing. Ya, ya itu aja ya. Sepertinya memang hari ini kamu fokusnya untuk healing. Bagaimana caranya supaya kamu bisa memaafkan energi lampau, ya, melepaskan energi lampau. Juga ada ini yang teringat ini, refleksi dengan orang lama gitu, atau energi lampau yang membuat kamu sedih ya. Dan ingatan ini menimbulkan kesedihan, tapi di satu sisi juga ini mengajarkan kamu sebenarnya untuk belajar memaafkan gitu, belajar juga menjadi seseorang yang lebih dewasa, menjadi seseorang yang peka terhadap intuisinya. Wow, bagus banget ini ya.
Demikian untuk Libra, goodbye. Halo Aqua, ini untuk reading general harian Aqua untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke, ada Queen of Gabriel, Ten of Michael, dan Three of Swords. Saya ngelihat di sini bahwa kamu adalah sosok yang sangat atraktif, populer di lingkungan kamu bekerja, atau kamu adalah seseorang yang atraktif ini di mata lawan jenis kamu, pasangan kamu ya. Seseorang yang memiliki passion, semangat untuk berkarya ya, selalu dilimpahkan ide-ide yang brilian ya. Kamu juga adalah seseorang yang independen, yang mandiri, mampu mengerjakan banyak hal sekarang. Sepertinya sekarang kamu memiliki segudang inspirasi ini, dan sepertinya ada banyak pekerjaan yang bisa kamu lakukan di sini ya. Iya, ada hal-hal yang ingin kamu lakukan hari ini, dan ya lakukan aja gitu selama itu positif ya. Iya. Hari ini juga saya lihat beberapa di antara kamu ini seperti ada keinginan untuk mengatraksi, menarik perhatian orang-orang di sekitar kamu. Ada di antara kamu yang pengen dibantuin sama orang nih. Kamu tahu bagaimana caranya supaya orang ngebantu kamu. Ya. Oke, ada Ten of Michael ya. Saya ngelihat di sini semacam loss ya, atau kehilangan, atau situasi ending of situation gitu. Ya, sepertinya ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang ya, kesempatan, kehilangan keberuntungan. Ya, tetapi setelah proses kehilangan ini tadi nih ya, ada kesempatan atau hal-hal yang membahagiakan yang kamu dapatkan. Dan itu membuat kamu di sini bahagia gitu. Ya, saya ngelihat semacam gini ya, sebelumnya bisa jadi kamu ini mengalami kerugian gitu ya, tapi ini berubah gitu ya, ibarat ini ya semacam pelangi muncul setelah badai kan gitu ya, hujan yang sangat besar gitu. Nah, jadi semacam itu juga di sini, ada ending terus ada awal juga kan gitu ya, ada akhir ada awal lagi ya. Dan ini membawa kebahagiaan atau kesempatan-kesempatan yang menantang kreativitas kamu di sini. Wow, ada Three of Ariels. Ya, ini berhubungan dengan passion. Sepertinya peluang-peluang baru, atau bisa jadi ini seseorang yang hadir di kehidupan kamu ini di lembaran yang baru setelah kamu mengalami kehilangan di sini ya. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ataupun peluang baru untuk pekerjaan ya. Ataupun ada ini semacam bidang tertentu yang ingin kamu kerjakan, kamu senangi, seperti konten kreator gitu ya. Nah, ya lakukan gitu ya, kerjakan ini bidang ini kalau memang ini adalah sesuatu yang kamu sukai gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu ini sepertinya dilibatkan dengan kerjasama, terlibat dengan kegiatan atau interaksi dengan orang-orang sekitar ya. Kamu terlibat seperti kerja tim ya, berada dalam teamwork gitu, dan ini membutuhkan kontribusi atau kooperasi ya, kerjasama yang baik satu sama lain. Dan sepertinya kamu di sini penting untuk tetap menjaga sikap kooperatif tadi ya. Ya, kamu di sini tahu bagaimana bekerja dengan baik, kamu tahu bersikap dengan baik, ya. Dan saya ngelihat bahwa kamu di sini adalah seseorang yang bisa diandalkan di dalam teamwork ini nih. Wow, di dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan bisnis, atau di lingkungan keluarga, kamu bisa diandalkan di sini. Sepertinya nilai-nilai kreativitas kamu di sini sedang dinantikan ya. Ya, mendapatkan tantangan ini di sini. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat. Goodbye. Halo Gemini, ini untuk reading harian Gemini untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ambil pesan yang cocok bagi kamu.
abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Oke, ada Nine of Rafael, Ten of Ariel, change your life. Sepertinya kamu hari ini ya banyak yang berpikir atau membuat harapan-harapan di dalam hati. Ya Tuhan, ya Allah, semoga harapanku terwujud, usahaku sukses, ya. Atau subscriberku bertambah, kontenku semakin maju gitu ya. Jadi ada semacam doa-doa yang kamu panjatkan di dalam hati kamu supaya impian cita-cita kamu terwujud gitu. Tapi di satu sisi saya ngelihat ini beberapa di antara kamu juga ngerasa bahagia ya. Ya, beberapa di antara kamu saya ngelihat ini ada juga udah memperoleh kedamaian hidup nih ya. Situasi hubungan kamu dengan anggota keluarga, dengan pasangan harmonis ya. Ada kedamaian hati. Ya, tidak ada masalah dalam hal financial di sini. Saya lihat ya. Ya, ada Ten of Ariel ini. Ada semacam dukungan finansial yang kamu dapatkan, bisa jadi dari pasangan kamu, bisa juga dari keluarga ya. Ya, jadi senantiasa ini sepertinya ketika kamu juga butuh bantuan, ada yang mengulurkan gitu. Ada juga yang ngesokong kamu secara moral ya, atau secara mental. Jadi ada selalu di sini semangat ya, stabil dia energinya. Bagus banget ini. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu sepertinya melakukan aktivitas seperti hangout, ketemuan sama temen ya, sharing, chatting mengenai bisnis. Ya, enjoy momen-momen yang kamu miliki. Sepertinya kamu di sini nggak susah banget di sini kerjanya gitu ya. Yang nggak kerja pun sepertinya dapat uang gitu, seperti gaji pensiunan gitu. Ya, jadi seperti menikmati hidup gitu ya. Mau hangout bareng sama anak-anak bisa gitu. Ada juga beberapa di antara kamu nggak kerja gitu. Yang kerja ya pasangan kamu aja yang kerja gitu. Ya, karena cukup gitu ya. Jadi kamu nggak kerja juga bisa tetap mencukupi gitu. Ya, untuk beberapa di antara kamu untuk change your life, saya ngelihat di sini ada keinginan untuk melepaskan pola pikir atau cara-cara kamu di dalam mengatasi persoalan yang ini ya, yang lama gitu, metode-metode lama gitu, the old system of thoughts gitu, cara berpikir yang lama. Sistem berpikir yang lama atau cara kamu di dalam menyikapi suatu peristiwa, situasi ya, atau menyikapi pasangan kamu. Sepertinya di sini kamu ingin melepaskan pikiran-pikiran yang konservatif, yang kolot itu gitu. Ya, hal-hal yang tidak berfaedah pengen kamu tinggalkan, kamu lepaskan, dan kamu ingin lahir baru ya. Ada semacam awakening gitu. Terbuka pikiran kamu gitu untuk hal-hal yang baru, untuk persepsi-persepsi yang baru di sini. Ya, dan ada keinginan untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lampau. Ya, ada masalah dulu, masalah bisnis atau kamu pernah ditinggalin gitu. Ya, pernah rugi, ya, pernah bangkrut, dan kamu ingin melepaskan bayang-bayang itu. Dan ya memang bagus ya, kalau kita selalu terbayang-bayang dengan hal-hal yang merugikan kita, ya energi semacam ini bisa terus mengikuti gitu. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk membuka lembaran baru, misalnya berganti pekerjaan, berganti usaha, tapi kalau bayang-bayang dari energi-energi lama itu terus menghantui pemikiran kita sekarang, ini akan mempengaruhi keberhasilan atau kesuksesan kita, keberuntungan kita gitu. Jadi penting memang bagi game ini mengubah cara berpikir yang lama gitu ya, atau mengembangkan cara berpikir yang sebelum-sebelumnya gitu, lebih open minded. Ya. Terus jangan terus procrastinating ya, jangan terus mengingat-ingat yang udah berlalu gitu ya. Dijalanilah apa yang bisa dijalani sekarang ya, memandang situasi atau kondisi sekarang dari sisi yang positif. Ya, menurut saya itu sih ya untuk game ini. Demikian untuk game ini. Goodbye. Halo Virgo, ini untuk reading harian Virgo untuk karir, asmara dan kesehatan. Diambil pesan yang menurut kamu cocok dengan kamu, diabaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya.
Oke, ada the moon, the high priestess, dan the wheel. Wow, situasi emosional Virgo hari ini kurang stabil, sensitif ya. Dan ada harapan-harapan kamu untuk rencana-rencana kamu. Ada semacam keinginan untuk sukses ya, ketemu dengan jodoh atau menikah. Ada juga di sini doa-doa yang kamu panjatkan. Ya. Dan doa-doa ini sepertinya nggak sepenuhnya terwujud di kehidupan kamu ya. Ini yang mempengaruhi situasi emosional kamu ya. Doa-doa atau harapan-harapan tadi untuk sukses, untuk bahagia ya, sebenarnya itu harus lebih dominan di sini dibandingkan sensitivitas kamu ya, atau emosional kamu. Cuman karena kamu terlalu emosional ya, harapan-harapan tadi itu jadi tertutupi gitu. Jadi dia jadi di belakang gitu. Jadi yang lebih dominan sekarang perasaan kamu jadinya gitu ya. Di sini ada star gitu ya, di belakang star gitu ya. Cuman moonnya itu lebih besar di depan. Kamu lebih mengandalkan perasaan kamu ya, dibandingkan fokus terhadap impian atau doa-doa kamu. Ya, ada doa-doa itu, cuman fokusnya di sini lebih ke perasaan atau sensitivitas kamu. Jadi ketika kamu dealing sama orang yang sikit-sikit ngeganggu rasa percaya diri kamu atau emosi kamu langsung reseptif gitu, langsung berterima ke itu gitu ya, bisa mempengaruhi emosi, langsung marah atau sedih gitu ya. Dan situasi emosional yang seperti ini bisa mempengaruhi cara berpikir atau tindakan ya, ketika kamu berinteraksi dengan orang-orang sekitar atau ketika kamu membuat suatu keputusan. Jadi ketika ada situasi di mana kamu harus membuat pendapat misalnya ya, atau kamu harus membuat suatu keputusan gitu ya, jadi kabur dia, nggak bisa melihat sesuatu yang jelas gitu ya. Oke, untuk beberapa di antara kamu yang dealing dengan orang lama ya, bisa jadi ini dengan situasi yang membuat kamu emosional tadi ya. Ini yang pada akhirnya mengkoneksikan diri kamu dengan spiritual guidance kamu ya, atau dengan intuisi kamu. Dan ini bagus ya. Di sini ada refleksi atau ada meditasi. Ini menjadi momen dimana kamu menjadi seseorang yang bangkit secara spiritual ya. Kamu berusaha di sini mencari energi power tadi, bagaimana supaya kamu bisa mengontrol emosi kamu, bagaimana kamu memiliki rasa kepercayaan diri, memiliki motivasi atau pikiran positif lagi mengenai harapan-harapan kamu, impian kamu, supaya semuanya itu bisa terwujud ya. Sepertinya beberapa di antara kamu hari ini flashback lagi nih dengan perjalanan kamu ya. Ya, ada semacam sebab akibat. Kenapa kamu berada pada situasi sekarang ini nih, sekarang gitu. Ya, kamu flashback lagi ke belakang dan kamu belajar dari situ nih untuk lahir menjadi seseorang yang lebih dewasa di dalam menyikapi situasi kamu, baik situasi yang kamu terima sekarang nggak menyenangkan sekalipun, sepertinya ada energi kedewasaan di sini nih, belajar untuk menerima kenyataan, memaafkan situasi yang kurang berkenan di hati kamu gitu ya. Ada rasa kekhawatiran yang besar bagi kamu, saya lihat di sini, untuk harapan-harapan kamu, untuk rencana-rencana kamu ya. Khawatir kalau kamu nggak akan bahagia nanti kedepannya dengan kehidupan kamu atau dengan pasangan kamu ya. Oleh karena itu spiritual guidance kamu di sini mengingatkan, dengarkan kata hati kamu ya. Bagaimana supaya kita itu semakin terkoneksi dengan suara hati ya.
Ya, kita harus bermeditasi gitu ya. Ya, refleksi diri lah perjalanan sebelum-sebelumnya. Ya, belajar dari Pisces. Ya, akan memberikan kamu pengalaman bagaimana menjadi seseorang yang sangat sensitif. Seseorang yang sangat sensitif itu mudah dia terkoneksi dengan spiritualnya. Oke, beberapa di antara kamu nih sepertinya akan dihadapkan pada ya hari ini ya, karena ini kan reading hari ini ya, kamu memperoleh kesempatan-kesempatan ya, ada perubahan-perubahan ini senantiasa yang bisa terjadi di kehidupan asmara ataupun di karir kamu. Jadi ini harus ada energi balance ya, berhubung ini ada situasi emosional nggak stabil juga ya. Jadi kalau kamu nggak balance ini, berada di atas roda itu bisa jatuh kan gitu ya, kamu ngantuk-ngantuk jatuh atau kalau ini ilustrasi ya, kamu terlalu kencang, terlalu besar energi yang kamu salurkan, kamu bisa jatuh ya, kamu lemah juga jatuh kan. Jadi dia memang harus sesuai dengan porsinya di sini. Jadi dia nggak lemah, nggak terlalu power ya. Ya, di dalam hubungan juga seperti itu ya. Untuk ngejaga hubungan itu supaya tetap stabil ya, kamu tetap bisa berjalan di atas roda tadi, walau roda itu terus berputar ya. Ya, ibarat bumi itu selalu terus berputar gitu ya kan. Dan kita harus selalu berputar juga mengikuti iramanya supaya kita bisa bertahan. Di dalam hubungan juga seperti itu. Kita harus bisa menyediakan energi yang pas di dalam hubungan itu, jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Memberikan perhatian juga seperti itu, jangan berlebihan, jangan berkekurangan, secukupnya ya, supaya tidak terjadi masalah ya kan ya. Memperoleh keberuntungan juga seperti itu gitu ya. Jadi harus ada di sana pengambilan keputusan, tindakan yang tepat, ataupun ya memanfaatkan kesempatan ya. Ada perubahan-perubahan atau kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil untuk keberuntungan kamu misalnya. Ya, kalau kamu memiliki waktu, punya tenaga, langsung ambil kan gitu ya. Itu untuk the will-nya ya. Jadi besar kemungkinan untuk Virgo, apalagi kalau kamu seorang pebisnis ya, trader ya, akan bisa jadi memperoleh keberuntungan, tapi tergantung dari seberapa mampu kamu bisa mengkontrol emosi kamu. Oke, demikian untuk Virgo. Goodbye. Halo Capricorn, ini untuk reading harian Capricorn untuk karir asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Jangan dipaksakan bila tidak sesuai. Oke, ada Queen of Gabriel, The Wheel, Four of Michael. Wow. Oke, ada sepertinya energi independen di sini ya. Energi seseorang yang mandiri, yang memiliki ide-ide kreatif. Ini menyenangkan, ini orangnya charming gitu ya. Dan passionate, sangat passion di dalam bekerja. Jadi kamu adalah seseorang yang bisa jadi ya, beberapa di antara kamu senang sekali bekerja sesuai dengan passion kamu. Ya, dan sepertinya kamu ini terlibat dengan lingkungan pekerjaan di mana kamu sangat populer di sana. Kamu bisa diandalkan oleh teamworknya kamu gitu, orang-orang di sekitar kamu ya. Ya, walau terkadang kamu ngerasa kurang percaya diri dengan apa yang kamu kerjakan, tapi kamu memiliki kemampuan untuk mengatasi apapun ya. Kamu bisa mengerjakan apapun sekarang ini, hari ini gitu. Ya, kalau kamu mau menyelesaikan tugas kamu atau kalau kamu mau mengeksekusi suatu bidang, kamu bisa gitu. Kamu juga bisa mengattract, kamu juga memiliki kemampuan untuk meminta bantuan orang-orang di sekitar kamu. Ya, manakala kamu butuh bantuan atau kamu kesusahan, kesulitan gitu ya. Ya. Oke, ada the wheel nih ya. Ini adalah kesempatan atau peluang-peluang baru yang bisa kamu manfaatkan. Ya, tapi ini tergantung dari kamu kalau kamu manfaatkan ya kan. Kalau kamu ambil,
Ibarat ini nih ada kesempatan gitu ya, ada wheel nih gitu ya. Nah, kamu ada semacam undian. Sekarang tergantung dari kamu mau undi apa enggak gitu. Ya. Kamu mau putar rodanya, ini ada panahnya. Ya, kamu mau pilih apa gitu ya. Di sana ada pilihan-pilihan hadiahnya. Ya. Jodoh yang baik gitu ya, jodoh yang buruk gitu ya, atau jodoh yang biasa-biasa aja contohnya ya. Jadi kalau kamu pengen jodoh yang baik ya, energi yang pas untuk mendapatkan itu gimana gitu ya. Jadi ini tergantung seberapa besar energi yang kamu berikan juga, sesuai dengan arah panah, posisi panah itu di mana berada kan gitu ya. Kalau dia sudah mendekati dengan jodoh yang baik, artinya jangan terlalu banyak energi yang kamu salurkan. Kalau terlalu banyak kan dia putarnya kencang gitu kan. Iya, jadi nggak pas nanti dengan target kamu gitu ya. Jadi di dalam bekerja atau untuk memperoleh keberhasilan di sini untuk Capricorn hari ini, saya ngelihat ya, bagi kamu juga yang ingin mengatasi masalah ini harus sesuai dengan energinya harus pas dia, proporsional dia dengan yang dibutuhkan oleh bidang atau situasi atau orang yang dealing dengan kamu gitu. Jadi kamu harus observasi dulu nih, seberapa besar energi yang dibutuhkan untuk mengerjakan project atau untuk dealing dengan seseorang untuk hari ini gitu ya, sehingga apa yang kamu harapkan itu kamu dapatkan ya. Ada Four of Michael ya, dan sepertinya ya kamu di sini beberapa di antara kamu ada yang kurang tidur, ini menimbulkan ngantuk-ngantuk pada saat bekerja ya. Kamu butuh nih waktu untuk tidur ya, butuh waktu untuk tidur teratur. Atau beberapa di antara kamu yang stres ya, bisa jadi ini menjadi alasan kenapa kamu susah tidur, nggak bisa tidur gitu ya, karena ada rasa frustasi. Bisa jadi frustasi di pekerjaan, frustasi menyelesaikan masalah pekerjaan atau masalah finansial ya, masalah hubungan kamu dengan pasangan bisa jadi ya. Ini kompleks ini untuk masalah kesulitan dalam hal tidur ini. Ada juga ini yang ini ya, butuh tidur ya. Ya, tapi karena sepertinya banyak pekerjaan kamu, ada rasa frustasi di dalam pekerjaan, kamu nggak bisa tidur. Ya. Oke, demikian untuk Kepi. Semoga ini bermanfaat. Goodbye. Halo Taurus, ini untuk reading general Taurus tanggal 2 Februari 2022 untuk karir asmara dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Oke, ada Ace of Rapiles, Two of Michael, The Emperor ya. Ini adalah arah positif ya, atau energi positif ini bagi Taurus. Sepertinya kamu memperoleh pengalaman emosional yang baru ya, bisa jadi karena kamu lagi dealing atau kamu terkoneksi dengan orang yang menghadirkan energi positif di dalam hidup kamu ya. Kamu ketemu nih dengan seseorang yang membawa energi positif, terus kamu ngerasa ini diisi dengan energi spiritual atau diisi dengan energi-energi yang fresh ya, ngerasa bahagia ya. Bisa jadi ini adalah orang baru nih ya, bisa ini orang baru di hubungan asmara, bisa juga ini bukan di hubungan asmara tapi seseorang yang memberikan semacam pengalaman baru ya. Ini menimbulkan menimbulkan koneksi spiritual di dalam diri kamu terhadap jiwa kamu ya. Jadi ada semacam bentuk komunikasi kamu dengan seseorang di sini ya, yang menghadirkan energi yang emosional yang enak, dan ini nge-trigger spiritual kamu gitu ya. Oke, ada Two of Michael. Beberapa di antara kamu dihadapkan sepertinya pada dua kondisi situasi ya. Bisa kondisi pekerjaan ya, bisa juga keuangan, bisa juga ini hubungan asmara. Bingung milih yang mana
Ya, ada rasa khawatir di dalam membuat keputusan, kurang yakin akan salah melakukan tindakan. Bisa jadi ini kurang yakinan ini ditimbulkan karena sikap atau cara pandang kamu ya di dalam memilah-milah pilihan-pilihan yang ada di sini nih gitu. Mungkin kamu menganalisis satu persatu terlalu detail gitu. Ya, ini jadi membuat kamu stuck gitu ya kan. Kalau kita menilai sesuatu atau seseorang terlalu detail kan nggak akan ada yang sempurna kan gitu ya. Selalu ada aja kurangnya gitu. Jadi perlu bagi kamu di sini berkompromi dengan situasi keadaan. Ya, jangan terlalu nafsu gitu ya di dalam membuat penilaian gitu ya. Karena ini energi yang negatif ini untuk Two of Pentacles-nya. Ketika kamu bimbang, gak bisa membuat keputusan sekarang ini, ditunda dulu gitu. Pikirkan matang-matang dulu ya. Jangan membuat keputusan untuk Two of Pentacles kalau kamu belum yakin. Dan pastikan bahwa ketika kamu membuat keputusan itu berdasarkan suara hati kamu. Ya, kalau ada beban semacam berat nih untuk membuat keputusan, itu bukan dari suara hati ya. Itu masih melibatkan ego atau hasrat. Oke, ada The Emperor ya. Untuk beberapa di antara kamu sangat berambisi nih sepertinya ya, untuk memperoleh kehidupan yang nyaman, memperoleh jabatan, memperoleh pekerjaan, ya bisa punya usaha, bisnis sendiri, usaha atau bisnis kamu berhasil. Ya, untuk The Emperor ini memiliki energi yang kreatif. Ya, dia juga logis di dalam bertindak. Cuman kadang-kadang ketika dia logis, dia lupa kreatif. Ketika dia sangat kreatif, dia lupa untuk bertindak logis gitu. Jadi ini harus senantiasa diingatkan gitu untuk The Emperor gitu ya. Dan juga The Emperor nggak akan bisa dia mencapai singgasana ini, nggak akan bisa duduk di singgasana ini tanpa ada semacam menterinya gitu ya, atau penasehat atau orang-orang yang nge-support dia. Jadi harus ada masyarakat ya kan, baru ada presiden. Kalau ada presiden tapi nggak ada masyarakatnya toh kalau ada presiden tapi nggak ada masyarakat, sama aja tuh dia bukan presiden namanya kan gitu. Tidak ada yang namanya pemerintahan di sana kan gitu. Jadi ibarat seperti itulah di sini ya untuk The Emperor ya. Keberhasilan itu terwujud tidak bisa kamu dapatkan sendiri sepertinya di sini. Jadi harus ada tetap juga channel koneksi dengan orang-orang di sekitar kamu yang baik gitu ya. Juga jangan terlalu impulsif di dalam membuat keputusan. Nah, ketika kamu dihadapkan pada dua pilihan nih, kamu belum yakin, ya jangan impulsif, terbawa nafsu untuk membuat keputusan gitu. Seperti yang saya katakan tadi ya, tunda dulu gitu. Pastikan sampai keputusan itu berasal dari suara hati kamu, supaya tidak terjadi kesalahan atau penyesalan ke depan. Oke, demikian untuk Taurus. Goodbye. Halo Leo, ini untuk reading general harian Leo untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing ya. Diambil pesan yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan. Oke, untuk Leo ada 7 of Ariel, 9 of Michael, Epiphany. Oke. Sepertinya ada situasi yang membutuhkan ekstra tenaga, fokus, kehati-hatian ya, yang lagi dealing sama kamu. Ini bisa situasi, bisa juga karir, bisa juga hubungan kamu dengan seseorang. Dan sepertinya kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan di sini ya, dan tinggal menunggu hasilnya nih sepertinya. Cuman ada beberapa di antara kamu yang nge-review perjalanan kamu hingga pada tahap yang sekarang. Dan ada ini beberapa di antara kamu situasi ini seperti stagnan. Ini bakalan berkembang apa enggak ya? Kamu nge-review kan, karena dia stagnan, kamu jadi berpikir, ini ke depannya situasi atau hubunganku dengan seseorang ini nih bakalan berhasil apa enggak ya? Bakalan memperoleh kebahagiaan atau keberuntungan enggak ya? Ya, jadi
Ada beberapa di antara kamu ini yang udah lama banget gitu berada pada karir, situasi karir atau hubungan dengan seseorang gitu, tapi nggak ada kejelasan gitu, nggak ada kejelasan status ya. Dan menurut saya, saran saya ya, untuk sesuatu yang udah menghabiskan banyak waktu tapi tidak ada kejelasan, tidak ada jaminan di sana gitu, mungkin kamu perlu mempertimbangkan itu gitu ya. Ada beberapa di antara kamu khawatir kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan atau kesempatan, dan kamu terus mikirin itu gitu ya, bahkan di tengah malam pun terus teringat ke situ ya. Bisa jadi kamu khawatir sebenarnya kehilangan sesuatu yang udah kamu pegang sekarang gitu, cuman situasi ini belum tahu bakalan membawa kebahagiaan apa enggak ya. Ini lebih cenderung energi negatif ya, kekhawatiran di sini ya. Perlu ada di sini pencerahan atau healing atau meditasi, berdoa lah gitu ya. Sujud, berdoa, menenangkan hati dan pikiran. Jadi hal-hal yang mengkhawatirkan kamu bisa diredakan ya. Utamakan berpikir positif untuk situasi atau sesuatu yang membutuhkan kesabaran nih yang lagi dealing sama kamu di sini ya. Untuk beberapa di antara kamu nih, kalau hubungan kamu dengan seseorang nggak ini ya, nggak jelas gitu ya kan, butuh ekstra tenaga, ekstra work gitu ya, ekstra pikiran untuk mempertahankan ini. Tapi kalau dia sudah lama, misalnya pacaran sampai 5 tahun nggak ada kejelasan gitu ya, mungkin kamu perlu mempertimbangkan, walaupun kamu khawatir atau gak yakin meninggalkan hubungan ini, takut gitu atau merasa bersalah kalau misalnya kamu meninggalkan hubungan ini ya. Tapi kalau misalnya itu adalah yang terbaik ya, kenapa enggak gitu ya. Mungkin kamu harus memperoleh pencerahan dulu, atau kamu meditasi dulu lah untuk memperoleh jawaban yang lebih jelas yang dibutuhkan oleh jiwa kamu, apa yang seharusnya kamu lakukan nih gitu ya. Karena untuk Seven of Ariel ini ya, saya nggak bisa memastikan kamu harus tetap bertahan pada situasi ini, harus bersabar, atau kamu tinggalkan aja situasi atau hubungan ini gitu ya. Saya nggak bisa menentukan yang mana harus kamu ambil gitu, karena di sini ada Epiphany and then Nine of Michael ya. Artinya keputusan berasal dari dalam diri kamu, dan keputusan yang terbaik untuk diri kamu sendiri itu harus lahir dari diri kamu sendiri. Gimana caranya gitu ya kan? Meditasi lah, berpuasa gitu ya, atau ya berdoa gitu supaya mendapatkan tuntunan atau arahan apa yang harus kamu lakukan gitu. Kalau kamu harus ya pada akhirnya dituntut untuk bertahan di hubungan ini ya, atau di situasi ini ya, mungkin kamu mintalah kekuatan ya supaya kamu bisa bersabar ya. Itu aja untuk Leo, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Goodbye. Halo Sagi, ini untuk reading general harian Sagi untuk karir, asmara, dan kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Oke, untuk Sagi ada Page of Raphael, Six of Raphael, change your life. Iya, ada sepertinya di sini keterbukaan dari hati ya, dari hati ke hati antara kamu dengan seseorang. Ya, bisa jadi kamu jujur dengan diri kamu sendiri nih hari ini bahwa kamu jatuh hati atau suka sama seseorang. Ada juga beberapa di antara kamu yang dapat pesan nih dari seseorang ya, dapat kabar, ada yang suka atau senang sama kamu. Bisa juga kabar ini kabar mengenai kabar baik di karir atau situasi finansial ya. Ada semacam intuisi juga ya, semacam sentuhan hati gitu ya. Kamu ngerasa bahwa bakalan ada energi-energi atau pesan-pesan yang baik ini gitu.
bakalan ada seperti pertanda-pertanda baik yang akan datang di kehidupan aku, kehidupan asmara ataupun di karir gitu. Ya kita itu sebenarnya memiliki intuisi, message intuisi itu ya. Kita selalu sebenarnya terkoneksi dengan hal-hal apa yang akan terjadi pada kita. Bahkan ketika kita memperoleh misalnya kabar baik atau kabar buruk, itu ada pertanda, itu bisa kita rasakan sebenarnya kalau kita peka akan suara hati kita gitu ya. Nah, kalau di sini kalau kamu peka, kamu akan tahu bahwa kamu akan memperoleh kabar baik. Ya, kabar baik ini bisa jadi kamu ada semacam suasana romantis dengan seseorang yang baru, atau bisa jadi yang pasangan, bisa jadi ini ada yang balikan lagi gitu ya kan. Ada kabar nih tiba-tiba gitu ya kan, dari si dia minta balikan, yuk balikan yuk gitu. Nah, kalaupun nggak minta balikan ya sekedar kasih kabar gitu ya. Ya, kadang kita udah berakhir pun dengan seseorang, gimana ya, masih tetap bisa ini ya, berkomunikasi gitu ya. Justru berkomunikasi dengan dia, tetap berkomunikasi bisa menghealing, ngebantu kita untuk healing gitu, daripada sama sekali enggak gitu ya. Ya, pengalaman saya dulu juga seperti itu gitu, punya mantan gitu ya. Jadi kita tetap ngejalin pertemanan. Ya, justru dengan menjalin pertemanan ini ada di sana permakluman, energi yang dewasa, memudahkan kita juga untuk memaafkan yang udah berlalu gitu ya. Ya, ada ini yang sepertinya di-link dengan aktivitas anak-anak ya. Kamu sebagai orang tua bisa jadi senang bermain dengan anak-anak hari ini ya, atau bisa jadi kamu ingat ini dengan masa lalu kamu, suasana kanak-kanak masa kecil kamu. Bisa jadi kamu ini bercerita tentang masa kecil kamu terhadap anak-anak kamu atau terhadap teman kamu nih ya. Oke, beberapa di antara kamu ini sepertinya siap untuk membuka lembaran baru ya. Ada semacam energi yang menyadarkan diri kamu bahwa ini adalah saatnya kamu untuk menikmati cinta ya. Ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan bayang-bayang energi negatif. Saatnya untuk membuka lembaran baru dengan kesempatan-kesempatan yang baru, karena kesempatan-kesempatan baru nih kita nggak tahu ya apa yang akan dihadirkan gitu, dan kita nggak akan menjalaninya kalau kita tidak berterima kan gitu ya. Ya, coba ditinggalkan cara atau pola berpikir yang lama ya dimana kamu selalu ingat-ingat nih hal-hal yang menyakiti hati kamu, atau hal-hal yang udah membuat kamu sengsara misalnya ya. Itu ditinggalkan, lebih ngebuka atau menatap masa depan dengan melihat yang positif-positif aja, supaya kedepannya ini semakin positif. Oke, demikian untuk Sagi. Goodbye. Halo Aries, ini untuk reading general Aries untuk tanggal 2 Februari 2022, khusus untuk karir, asmara, dan kesehatan. Oke, ada Three of Ariel, The Moon, Three of Gabriel. Iya. Ya, sepertinya hari ini kamu pengen mengerjakan pekerjaan yang kamu senengin aja gitu ya. Kamu pengen santai dulu lah sejenak ya, santai, pengen ngegame gitu ya. Ya, tadinya banyak ini pekerjaan gitu, tapi kamu sepertinya lebih menyenangi sesuatu yang ingin kamu kerjakan hari ini, dan it's fine gitu ya. Kadang-kadang kan kita mau sih mengerjakan yang membuat mood kita enak kan gitu ya. Apalagi saya ngelihat untuk Aries di sini situasi emosional kamu kurang stabil gitu, sensitif ya, mudah marah, mudah terpancing emosi di sini ya. Ya, ada hal-hal yang bisa membuat kamu tiba-tiba sedih, tiba-tiba marah gitu. Ya, ini bisa jadi ini erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi kamu, atau bisa juga dengan orang lama, masalah jodoh. Jadi ini mempengaruhi
emosi kamu, pikiran kamu, karena ada rasa kekhawatiran di sini nih. Ya, rasa khawatir kamu yang menimbulkan emosi kamu nggak stabil. Mungkin dengan mengerjakan pekerjaan yang sedikit kreatif gitu ya, yang bisa mengalihkan situasi emosional kamu di sini supaya lebih tenang lagi, itu bagus sepertinya ya. Contohnya ada orang tuh kalau misalnya emosinya nggak stabil, dia senang tuh bentuk-bentuk apa, pegang-pegang slime gitu ya, atau clay, membuat bentuk-bentuk creature gitu. Atau furniture lewat dengan menggunakan clay gitu ya, atau menyulam gitu, atau bertukang. Hal-hal yang kamu senangi kamu lakukan hari ini ya, selagi kamu memiliki waktu, why not gitu ya. Ada sepertinya beberapa di antara kamu yang menantikan jodoh, menantikan pekerjaan, menantikan janji ini ya, janji pertemuan dengan kamu. Sepertinya beberapa di antara kamu ada ini yang pacaran jarak jauh ya. Jadi kamu menantikan ini orang datang atau kamu yang mendatangi. Ini juga bisa vice versa ya. Ada rasa optimis, antusias yang sangat besar ini di dalam penantian kamu ini ya. Nah, untuk sarannya di sini dari spiritual guidance kamu, jangan sampai di dalam penantian kamu ini rasa optimis kamu turun gitu ya. Kalaupun misalnya ada tantangannya yang menuntut kamu untuk bersabar atau prosesnya cukup lama, miliki tetap rasa antusias. Tetaplah mencari cara bagaimana supaya kamu tetap memiliki pemikiran yang optimis di sini, karena yang diuji di sini adalah optimisme kamu. Ya, manusia boleh kalah oleh usia gitu ya kan. Kita boleh mati memang, atau kita boleh gagal, tapi jangan pernah hilang semangat. Ketika manusia udah hilang semangat, udah hilanglah semua kan gitu ya. Intinya harus ada semangat, optimisme. Kalau tidak ada semangat dan optimisme, maka tidak ada gairah. Tidak ada gairah, maka berdiam diri terus kan gitu. Ya, karena ada di sini the moon ya. Karena saya lihat di sini ada juga beberapa di antara kamu nih lebih concern dengan pikiran sendiri, dengan dunia fantasi sendiri gitu ya. Lebih banyakkan berduduk-duduk gitu ya. Jangan seperti itu. Segera lakukan pekerjaan kamu ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang harus kamu kerjakan dulu yang menyenangkan untuk nge-trigger optimisme kamu, atau nge-trigger kamu bergerak ya, lakukanlah itu gitu ya. Nah, seperti saya, sebelum saya membaca, saya biasanya dengarkan musik dulu gitu ya. Ya, saya nggak bisa langsung membaca gitu, langsung bekerja gitu, enggak. Tapi saya harus dengar-dengar musik dulu, atau saya pegang-pegang kartu dulu, lihat-lihat kartu, atau pegang-pegang batu dulu gitu ya. Jadi mungkin ada di sini hal-hal yang harus kamu lakukan dulu nih untuk membangkitkan semangat sebelum kamu memulai aktivitas yang sebenarnya gitu ya. Selama itu positif, lakukanlah gitu ya. Oke, demikian untuk Aries dan demikian untuk semua zodiak. Semoga readingan ini bermanfaat untuk kalian. Dan bila kamu ingin memberikan saran, boleh dimasukkan ke dalam kolom komentar ya. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak cocok dengan kamu untuk readingan saya ini, boleh diabaikan, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat untuk semua zodiak ya. Dan semoga kalian semua berbahagia. Semangat. Goodbye.